Selamat pagi. Shalom buat semua adik-adik yang ada di rumah. Wah, pagi ini pasti adik-adik semua tambah segar, tambah sukacita. Kenapa? Ya, karena setiap hari kita selalu merasakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus itu selalu pelihara kita, selalu jaga kita dan lindungi kita. Nah, adik-adik, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa lagi beribadah kepadanya. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyanyikan satu lagu, dan lagu ini sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang kita rasakan setiap hari. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Karena itu mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian, Bapakku baik. Ya, kita sambil belajar dulu satu kali, baru nanti kita masuk dalam selanjutnya. Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik, Bapak. Terima kasih Bapakku. Nah, kita belajar dulu satu kali ya. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya dalam hidup kita. Bapakku baik. Engkau menjaga, Engkau peliharakan hidup kami.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami semua. Dan pagi ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tuhan kiranya menolong, memimpin kami, biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, jadi kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian rukun cinta satu sama lain. Semua berdiri ya. Mengasihi
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau memberikan kesempatan kami untuk belajar bagaimana Engkau lebih dulu mengasihi kami semua, mengasihi anak-anak sekolah ini. Pimpin kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh mencurahkan pada hari ini untuk anak-anak sekolah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi. Halo. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan. Sudah bagaimana lagu terakhir, bagaimana mengasihi Tuhan Yesus. Nah, Opa Martinus mau cerita bagaimana waktu hari Paskah itu kematian Tuhan Yesus, terus kebangkitan Tuhan Yesus, terus dia naik ke surga. Lalu kalau dia naik ke surga, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan apa? Roh Kudus ya. Nah, Roh Kudus ini sudah dicurahkan kepada murid-muridnya. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus mengumpulkan banyak orang lagi. Dia menyampaikan kepada semua penduduk, ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, bahkan sampai orang tua-tua itu mereka berkumpul. Dia menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi. Serentak saat murid-murid Tuhan Yesus bercerita, banyak orang itu ngomong, aku mau bertobat, aku mau mengikuti Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Terus murid-murid Tuhan Yesus ngomong, kamu harus terima Tuhan Yesus, bertobat, terus dibaptis, terima Tuhan Yesus. Nah, jadi akhirnya banyak orang yang bertobat. Mereka mengikuti Tuhan Yesus dan dibaptis. Nah, pada saat itu Roh Kudus mulai bekerja kepada semua orang yang sudah dilayani murid-murid Tuhan Yesus. Mereka yang seringkali berbuat jahat sudah tidak berbuat jahat lagi. Mereka yang suka membenci kepada tetangga atau teman-temannya, mereka mulai berdamai. Terus ada yang suka mengejek, seringkali dia nggak suka sama orang, tapi karena Roh Kudus dirubah ya. Akhirnya dia saling memuji temannya satu sama lain. Nah, di antara para orang tua, orang banyak berkumpul itu, ada seseorang yang betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Dia melihat bagaimana rasanya mengikut Tuhan Yesus, bagaimana Roh Kudus menguasai hati dan pikirannya. Dia melihat banyak orang ikut persekutuan doa tiap sore, pagi, bahkan mereka datang beribadah terus. Nah, Pak Barnabas ini namanya. Pak Barnabas ini melihat pada saat beribadah banyak orang, mereka itu orang miskin sekali, banyak sekali. Ada yang datang seperti merasa lapar, tapi tetap datang ke persekutuan, datang beribadah. Ada yang bajunya lusuh, artinya bajunya sudah tidak rapi, robek-robek semua. Tapi disitulah mereka dikuasai Roh Kudus untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, saat itu si Pak Barnabas ini tergerak hatinya. Dia berpikir, apa ya yang bisa saya berikan kepada semua masyarakat ini atau semua jemaat ini, supaya mereka mendapatkan makanan dengan kenyang, terus mendapatkan baju yang baru, supaya mereka lebih semangat untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Dia berpikir, Pak Barnabas ini, apa ya yang bisa saya berikan? Nah, terus karena Roh Kudus betul-betul menguasai hati dan pikirannya Pak Barnabas, dia teringat, aku punya ladang. Aku punya ladang yang luas. Itu kalau panen pasti banyak sekali. Itu bisa menghasilkan buah-buahan yang banyak. Nah, ini ada deh, perhatikan ini. Pak Barnabas melihat ladangnya ini. Tapi kalau ladangnya ini menunggu hasilnya lama sekali. Terus dia berpikir bagaimana caranya
supaya aku bisa memberikan para jemaat ini, mereka yang miskin ini, yang perlu bantuan, perlu orang-orang yang perlu ditolong. Saat itu dia berpikir lain itu karena dikuasai Roh Kudus. Pak Barnabas ini, wah kalau begitu ladangku tak jual aja. Dari situ nanti ladangnya kan laku, bisa punya duit banyak. Nah itu nanti saya serahkan kepada orang-orang gereja atau kepada murid-muridnya supaya apa namanya, para gereja yang bertanggung jawab itu bisa memberikan kepada jemaatnya, memberikan makanan atau sembako atau baju yang baru. Nah, akhirnya terlaksanalah ladangnya ini dijual dengan laku mahal sekali. Lalu dia berangkat ke gereja. Dia menyerahkan semua hasil penjualan ladang itu kepada petugas gereja, atau kalau disebut sekarang itu para majelis ya. Nah, mereka itu yang akan bertanggung jawab dan yang akan mengatur sumbangan dari Pak Barnabas ini. Terus Pak Barnabas ngomong gini, ini hasil penjualan ladang saya mau serahkan semua kepada majelis gereja, supaya majelis gereja memperhatikan jemaat-jemaatnya, karena para jemaatnya banyak yang miskin tapi mereka setia. Itu karena apa? Roh Kudus menguasai hati mereka. Roh Kudus membuat mereka bertobat dari segala sesuatu yang jahat yang mereka lakukan. Mereka sudah saling mengasihi, saling menolong. Nah, dari situ Pak Barnabas ini setelah menyerahkan kepada majelis gereja, pada besok harinya dia melihat pada saat beribadah, dia senang sekali. Jemaat itu ada yang mendapatkan sembako, ada yang mendapatkan baju baru. Terus selesai ibadah, mereka mendapatkan makanan. Karena kalau sudah memuji Tuhan, terus dengan firman Tuhan, mereka capek. Tapi di gereja mereka sediakan makanan. Adik-adik, Pak Barnabas merasa senang atau merasa sedih? Adik? Pak Barnabas tambah malah senang sekali. Dia ikut merasakan bagaimana nikmatnya ikut Tuhan Yesus, meskipun mereka miskin, sama-sama miskin, tapi kaya di dalam Tuhan Yesus. Nah, Pak Barnabas merasa senang bersama para jemaat ya. Dia juga ikut membantu para majelis membagikan makanan, bahkan tadi sembako, bahkan baju baru. Nah, adik-adik, Bapak Matius mau tanya ya, Pak Barnabas ini waktu menjual ladangnya, dia merasa sedih atau merasa senang? Dia merasa senang karena keinginannya kepingin membantu kepada banyak orang itu terlaksana. Itu karena siapa? Karena Roh Kudus ya. Nah, adik-adik pun begitu, belajar ya, belajar. Kalau punya apa-apa berlebihan, bisa bantu kepada teman-teman atau kepada saudara atau kepada papa mama yang pantas dibantu ya. Nah, sampai di sini cerita tentang Barnabas. Bagaimana Barnabas menjual ladangnya. Dia senang sekali, walaupun sudah tidak punya apa-apa, tapi dia ikut berjemaat bersama-sama, bersekutu bersama-sama, berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Disinilah kesenangan Pak Barnabas kalau dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, sekarang adik-adik kita belajar ayat hafalan ya. Nah, ini ayat hafalan hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11b ya. Jikalau Allah mengasihi sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, coba
Ayo adik-adik di rumah ya, belajar ayat hafalan. Ya, mulai dari atas nanti ayat firman Tuhan di bawahnya ya. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dihafal ya. Jangan sampai nggak hafal. Di dalam mana tadi? Dari ayat firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 11b. Nah, kalau yang anak kecil mulai kelas TK besar sampai kelas 1 bisa buka Alkitab ya, dibuka firman Tuhan itu dihafal ya. Nah, ini tentang ayat hafalan. Nah, ini umat Kristus juga mau cerita juga tentang ini boneka ini ya, bersama Tommy namanya. Nah, ini. Ini Oma Matius mau cerita sama Tommy ya. Tommy lagi pulang dari, tidak tahu pulang dari mana, dia langsung memuji Tuhan. La 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 la. Lalu Opa Matius, iya, ada apa Tom? Kamu kok senang sekali hari ini? Iya Opa, aku pulang dari paman saya. Aku dikasih permen. Ini permen dikasih permen 2. Opa mau? Ya mau lah. Terus kalau kamu punya 2, kamu buat apa? Aku senang sekali kalau permen ini saya kasihkan sama Opa Martinus. Wah ya mau saya mau. Lah kalau kamu tinggal 1, kamu makan sendiri. Saya punya banyak. Kamu punya banyak. Terus tujuanmu apa kalau sudah senang begini? Saya ingin membagikan kepada teman-temanku. Teman-teman di rumah, mau nggak kalau aku bagikan permen? Oh ya mau toh. Semua pasti mau di rumah. Apalagi kalau dikasih sungguhan. Ya, adik-adik pasti dikasih semua nanti ya. Nah, terus bagaimana Tom? Kamu kok senang sekali? Iya Opa, aku dengar ceritanya tadi, kepingin sekali membantu teman-temanku. Mereka yang tidak pernah makan permen, aku pengen kasih permen. Oh begitu Tom. Kamu cerita lihat dari mana kamu? Itu tadi sama Pak Barnabas itu. Pak Barnabas itu dia jual ladangnya. Oh, menjual ladangnya ya. Terus ladang uangnya diberikan ke orang-orang gereja. Begitu. Nah, terus kamu mau lakukan apa? Saya kepingin membantu teman-temanku juga. Ya, ini aku dapat permen dari pamanku. Nah, adik-adik, Tommy, dia senang sekali mendapatkan berkat hanya sebuah permen dari pamannya. 2 permen, adik-adik. Ya, bayangkan 2 permen kalau dibagi dengan teman, satu sama lain bisa rata, kita sama-sama makan permen, tidak dimakan sendiri. Hebat kamu Tom, kamu udah makan sendiri. Iya Pak, aku ingat sama teman-temanku. Adik-adik, kalau di rumah ya, kamu punya apa aja. Kalau kakakmu atau adikmu atau ayahmu atau ibumu yang aku minta sedikit enggak, kamu harus kasih. Tidak boleh nolak. Janganlah, nggak boleh ya. Nah, perhatikan. Nggak boleh seperti itu ya.
Oh iya Pak, harus kasih dengan senang hati. Oh, berarti kan Tommy ngomong ngajari kalau memberi dengan senang hati ya. Nah, adik-adik, disinilah Martinus cerita bagaimana Pak Barnabas menjual ladangnya karena dikuasai Roh Kudus. Tommy pun begitu, ya, dikuasai Roh Kudus. Dia dikasih permen pamannya, senang sekali. Dia pulang bukan dimakan sendiri, tapi kepingin dibagikan. Nah, ya, adik-adik mengerti ya, belajar mengasihi, belajar memberi, supaya kalian betul-betul bahwa kalian kalau ikut Tuhan Yesus belajar mengasihi ya. Nah, sampai di sini mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan. Kesempatan hari ini kami boleh bercerita bagaimana Engkau menurunkan Roh Kudus kepada Pak Barnabas, menjual ladang untuk memberikan kepada semua jemaat yang perlu ditolongnya Tuhan. Itu semua karena anugerah yang bertuhan Tuhan. Berkati hafalan dari 1 Yohanes 4 ayat 11 Tuhan, kepada anak-anak ini mereka bisa menghafal bagaimana Engkau Allah yang sudah mengasihi lebih dulu, supaya anak juga belajar akan kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Wah, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan tentang Bapak Barnabas yang mengasihi sesamanya. Dia berbagi dengan orang-orang yang tidak punya. Ya, jadi kita juga, adik-adik, mari kita berbagi dengan teman kita yang membutuhkan. Kita tidak boleh senang kalau ada teman kita nggak punya apa-apa ya. Tapi mari kita belajar firman Tuhan hari ini bahwa kita harus saling mengasihi, saling berbagi dengan teman-teman kita. Nah, itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Nah, jadi kita mau memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Bapa, Kau baik, Engkau sungguh baik. Setiap hari
mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, biarlah kami mampukan kami Tuhan, biarlah kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari, dan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah, berkati dalam apapun yang dikerjakan Tuhan, baik itu belajar, baik itu bermain, Tuhan tetap jaga, lindungi, dan sertai mereka, biarlah mereka terus merasakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus selalu ada buat mereka semua, dan ajarlah mereka untuk selalu bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua sepanjang minggu.